Cek, 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 cek. Oke, sepertinya sudah terkoneksi. Halo anak-anakku yang baik hati dan tidak sombong. Kembali lagi dengan saya, Pak Niko, yang 5% mirip artis Korea. Oke, jadi kali ini, ya di video ini, Pak Niko akan kembali melakukan pembahasan kisi-kisi, ya, pembahasan kisi-kisi PAS bahasa Indonesia. Oke, jika tadi kalian sudah nonton pembahasan kisi-kisi IPA, ya, PAS IPA kali ini bahasa Indonesia. Dan yang kali ini tidak amat banyak, ya, karena bahasa Indonesia ini lebih ke bacaan. Artinya apa? Ya artinya kalian harus banyak-banyak membaca agar paham. Oke, langsung saja. Pertama terkait ide pokok. Saya itu mencoba mencari di berbagai referensi itu, ternyata ide pokok itu ya gagasan utama itu, ide pokok atau gagasan utama itu merupakan informasi utama, dasarnya, ya, intinya permasalahan suatu paragraf. Biasanya ada di kalimat utama, menjadi gagasan suatu paragraf, ya, jadi ide pokok gagasannya. Lalu kalimat utama itu sendiri kalimat yang mendasari suatu paragraf. Jadi tanpa ada kalimat utama ini, ya paragraf ini tidak akan terbentuk baik. Oke. Lalu ada kalimat pengembang, di mana kalimat pengembang ini menjelaskan suatu paragraf atau menjelaskan kalimat utama, penjelasnya. Jadi strukturnya ada ide pokok, lalu dibuat kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ini ada pendukung-pendukungnya, penjelasnya. Kayaknya ada juga istilah kalimat pendukung. Di sini Pak Niko memberi dua contoh teks, ya. Yang pertama itu terkait akan kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ini tadi tentang kemampuan terbang kupu-kupu, ya. Lalu di situ dijelaskan itu kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer, cari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ini tentang kemampuan terbang kupu-kupu, ya gitu. Ya. Lalu ide pokoknya apa, ya? Ini kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ide pokoknya sekaligus kalimat utamanya. Yang lainnya itu adalah kalimat pengembang. Bayangkan ketika tidak ada kalimat pengembang, ya ini hanya menjadi suatu kalimat tidak bermakna apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa. Tetapi ketika kalimat utama ini disambung dengan kalimat pengembang, ini jadi jelas. Apa sih maksudnya kemampuan terbang luar biasa, kok bisa, kan? Baru dijelaskan di situ. Oh, bisa terbang ribuan kilometer, lalu bisa kembali lagi dengan jarak ribuan kilometer. Hanya saja ketika suhu tubuhnya di bawah 30 derajat itu ya jadi terkendala, nggak bisa terbang. Lagi teks kedua, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Ide pokoknya kelihatan, ya. Bersepeda itu merupakan kegiatan, ya, bersepeda itu kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, gitu. Lalu dijelaskan tuh, sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, dan sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar dan bebas polusi. Oke, di situ dijelaskan, ya, kenapa bisa menyenangkan, ya, karena mudah dikendarai, tidak ribet, ya, terus bisa dimanfaatkan untuk pergi kemana saja, ya, ke kantor, sekolah. Lalu kenapa menyehatkan, ya, karena tidak menggunakan bahan bakar dan bebas polusi.
Jadi ide pokoknya tentang bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Lalu kalimat pengembangnya di situ menjelaskan tentang kalimat utama. Semoga jelas ya ini ya. Ya kalian harus banyak baca. Pak Niko aja bukunya ya nggak banyak sih, tapi sudah lumayan lah berbagai macam bacaan yang sudah dibaca. Jadi bisa dibilang wawasannya Pak Niko ya lumayan. Ya. Dan ya Pak Niko ini hobi baca, sangat baca. Pak Niko sangat senang ketika mendapat bacaan atau buku bacaan baru, pasti Pak Niko langsung baca. Oke. Lalu terkait iklan, ya. Iklan itu intinya pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat dengan tujuan tertentu. Ya, penyampaian iklan dapat melalui media cetak atau elektronik. Contohnya tahu lah ya, media cetak itu yang dicetak itu koran, majalah, brosur. Kalau elektronik ya muncul di TV, HP, atau zaman dulu ya radio. Sekarang pun masih iklan. Lalu bahasa iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Jadi contoh iklan itu ya mengajak. Gitu. Di sini sudah Pak Niko kasih juga. Jadi kalimat persuasif ya itu bersifat mengajak pastinya. Ya. Menggunakan kata-kata ajakan juga pastinya. Ditulis secara menarik, lalu unik agar mudah diingat. Ini ada contoh iklan nih. Iklan. Ini bisa kalau dicetak di media cetak ini ya, jatuhnya jadi ya, iklan media cetak. Tapi ketika diupload di media sosial, ya jatuhnya iklan di elektronik. Gitu. Itu aja, nggak usah susah. Semua pakai masker, lindungi diri, menggunakan masker pada saat keluar rumah. Intinya ya mengajak masyarakat untuk pakai masker ya itu. Ya, di sini ada kata masker kain, masker yang dipakai ya, masker. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Jaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, ajakan semua. Contoh iklan yang bagus ya seperti ini. Oke, nanti kalian bisa apa ya? Dalam bentuk soal PAS nanti silakan dicermati ya. Maksud dari iklan itu apa, terus nanti kalian juga akan diminta untuk membuat kalimat ajakannya seperti apa, terus apa ya. Semoga kalian bisa lah. Lalu terkait pantun. Terkait pantun. Pantun itu seni berkata. Makanya ketika ada orang berpantun itu ya kalau kita mendengar ya enak aja ya karena itu seni ya. Kalau kalian sering nonton di TV ya, ketika ada komedian berpantun sering ditimpali dengan kata cakep, itulah seni dari berkata yang biasanya terdiri dari 4 baris ya. Di pantun itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Biasanya sampiran ini yang bentuknya nyeleneh ya. Jadi apa ya? Saya membahasakannya abstrak. Baru nanti isinya disebut. Oke. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Kalau kurang dari 8 itu belum termasuk idealnya. Sama halnya kalau suku katanya lebih dari 12 itu juga belum ideal. Terlalu kepanjangan nanti jadinya malah cerita gitu, pantun, sentinya nggak dapat. Lalu bersajak api-api, apa sih sajak itu ya? Kalimat terakhir itu, nanti ada contohnya. Jenis-jenis pantun itu macam-macam ya, tapi kiasan anak-anak, anak muda, jenaka, nasihat agama dan lain sebagainya. Kalian bisa lah lihat di LKS atau buku paket banyak itu. Nah, di sini Pak Niko kasih contoh. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Ada hati memeluk gunung, apa daya tak sampai. Saya itu. Kita bisa cek ini ada 4 baris. Oke, berarti ini termasuk pantun. Lalu apakah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata? Kita cek. Lihat adik duduk
termenung, ada 9 suku kata. Membayangkan enaknya kue pie, 10. Hendak hati memeluk, 9. Apa daya tangan tak sampai, 9. Jadi secara suku kata sudah termasuk pantun. Lalu bagaimana sajaknya? Kita cek. Termenung, belakangnya eng. Lalu pai, belakangnya ai. Terus baris keempat, gunung, belakangnya eng. Baris ketiga ya, gunung, belakangnya eng. Baris keempat ai, belakangnya ai, ya. Baris pertama eng, kedua ai, ketiga eng, keempat ai. Jadi ini sudah selaras. AB, ai. Sama halnya dengan yang kedua nih ya, ambil baju dalam lemari, lama tak dipakai jadi longgar, berolahraga setiap hari, pada jadi sehat dan segar. Ya, secara sajaknya R. Ini kalian bisa cek ya, apakah sudah memenuhi syarat 8-12 suku kata. Saya harap, Pak Niko harap kalian bisa paham. Simple. Nah, yang terakhir ini terkait teks non-fiksi. Oke, teks non-fiksi itu non-fiksi, ada kata non itu berarti tidak fiksi. Kalau fiksi itu berarti sesuatu yang tidak nyata, atau non-fiksi ya tidak nyata. Kalau fiksi itu tidak nyata, kalau non-fiksi itu ya nyata. Oke, intinya non-fiksi itu sesuatu yang nyata, real, ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi seperti artikel, berita, biografi, atau jurnal. Ya, jurnal itu macam-macam ya, penelitian, jurnal yang biasanya guru buat itu juga sama. Misalnya aktivitas di kelas, apa yang terjadi itu juga termasuk jurnal. Lalu menentukan informasi penting dalam teks non-fiksi itu bisa menggunakan dengan kalimat tanya. Ada apa, siapa, bagaimana, berapa, ya, kapan, dimana, banyak pokoknya. Lalu setelah itu kalian bisa melihat hal-hal penting atau kalimat penting atau pokok pikiran pada tiap paragraf. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk mencari informasi penting. Ya, jadi kita bisa lihat contohnya. Jika kalian dapat menemukan informasi penting dari keseluruhan bacaan, maka kalian dapat mengambil maksud dari bacaan tersebut. Oke. Kemudian kalian dapat menyimpulkannya. Ini ada contoh bacaannya. Ini saya ambil dari PTS tahun lalu, PTS kemarin, hari menanam pohon. Ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Ini sudah jelas. Indonesia paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Oke, jelas ya, kenapa disebut paru-paru dunia? Ini ada kalimatnya nih. Mengapa disebut paru-paru dunia? Karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Seperti apa hutan itu? Gitu. Jadi daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Jelas ya, itu intinya Indonesia paru-paru dunia, ada hutan yang sangat luas ya, dimana ya jelas daun-daun di hutan itu mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu penting bagi kehidupan. Nah, lalu di sini di paragraf kedua baru nih masuk permasalahannya ya. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar nih, permasalahannya nih. Yaitu terkait kebakaran atau penebangan pohon. Informasi pentingnya itu. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Ini juga informasi penting. Karena ada dampak itu tadi, akibat kebakaran dan penebangan, terus hutan semakin berkurang, akhirnya pemerintah berusaha mengurangi kerusakan hutan. Yaitu upayanya, salah satu upayanya menanam
kembali pohon di rumah. Ya saya ambil 2 contoh paragraf ini saja. Yang lain kalian bisa mencarilah paragraf ketiga dan keempat nih informasi pentingnya apa. Dari sekian paragraf ini akhirnya nanti bisa diambil maknanya gitu. Maknanya yang pertama, bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya akan hutan, terus karena kaya ini harusnya dilestarikan, tapi muncul permasalahan ya seperti kebakaran dan penebangan hutan, penebangan pohon. Lalu pemerintah mungkin kebijakan dengan mengupayakan menanam kembali pohon. Ya, di sini dijelaskan tuh di paragraf ketiga, Presiden melakukan penanaman pohon ya, di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Ya, banyaknya ada 10.000 pohon. Lalu di situ kita bisa belajar ya, di itu kita tuh punya peranan untuk mengembalikan paru-paru untuk menanam pohon. Ya, dengan menanam pohon. Itu intinya. Oke. Ini yang terakhir. Oke. Juga dari pembahasan yang singkat ini ya, karena bahasa Indonesia ini tidak terlalu banyak teori, tapi bacaannya yang harus kita pahami. Jadi intinya terkait bahasa Indonesia, ya, kalian harus jeli-jeli membaca. Jadi memang akan banyak bacaan, yang kalian harus membacanya dengan cermat. Oke, itu saja dari saya, dan tetap semangat untuk melanjutkan belajar. Semoga PAS besok IPA dan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mantap.